Masih enak banget mesinnya. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Yes, akhirnya di video kali ini saya akan mencoba mobil yang spesial. Saya diizinkan oleh pemiliknya, seorang teman saya, untuk mengemudikan salah satu koleksinya yang istimewa, yaitu BMW M3 E30 Sport Evolution. Nah, jadi di video sebelumnya, Anda bisa klik linknya di atas. Saya sudah melihat koleksi dari teman saya itu 4 generasi awal dari M3, salah satunya mobil ini, dan sudah ada sedikit sejarahnya di sana. Tapi saya akan ulangi lagi. Oke, ini adalah BMW M3 Sport Evolution yang ini keluaran tahun 90, dan M3 Sport Evolution itu adalah versi yang lebih bertenaga, yang lebih ringan, dan yang lebih eksklusif dibandingkan M3 biasa. Sedikit sejarah. BMW M3 itu dibuat karena BMW ingin ikut DTM untuk mengalahkan Mercedes-Benz. Ketika itu mereka punya divisi M, tapi mereka tidak punya mobilnya. Akhirnya mereka membuat mobil balap yang mengikuti bentuk dari seri 3. Dan sebenarnya hampir seluruh komponennya itu berbeda. Yang sama hanya kap mesin, atap, sunroof, dan beberapa trim di dalam. Yang lainnya berbeda. Fender lebih lebar untuk trek roda lebih lebar, kemudian di belakang juga lebih tinggi untuk memungkinkan aerodinamika yang lebih bagus, kemudian suspensinya itu berbeda dengan sudut caster yang lebih mendukung untuk pengendalian di balap, suspensinya lebih keras, dan untuk ikut balap DTM mereka harus menjual minimal 5.000 unit BMW M3 di tahun pertama. BMW tidak yakin tadinya, ternyata mobil ini laku keras, bahkan sepanjang usianya mobil ini akhirnya terjual 18.000 unit. Dan melihat kesuksesan itu, mereka membuat juga satu tipe yang lebih spesial dari M3 biasa, yaitu M3 Sport Evolution, yang memiliki mesin kapasitasnya lebih besar. Kalau yang M3 biasa 2300, yang ini 2500 cc. M3 biasa itu tenaganya 195 HP, yang ini 238 HP. Sebenarnya mesinnya sama, tapi dia stroke-nya lebih besar karena crankshaft yang berbeda. Kemudian ada beberapa parts racing di situ. Kemudian dengan kaca yang lebih tipis, anti roll bar, stabilizer yang lebih kaku. Kemudian dengan paket aerodinamika ini juga bisa di style-style yang M3 Sport Evolution ini ada 3 stylean, jadi ini bisa dinaikkan ke atas nih. Tinggal ada bautnya di sini. Itu ada 3 settingan. Ini settingan Monza namanya, low downforce, ada settingan normal, dan yang paling high downforce itu settingan Nürburgring namanya. Kemudian Sport Evolution juga itu seatbeltnya merah, dan ini mobil yang sangat langka. Di seluruh dunia hanya diproduksi 600 unit. Hanya tersedia dalam warna merah atau hitam. Kemudian ini mobil harganya berapa? Tidak ada yang tahu. Biasanya belinya ini hanya lewat lelang, dan di beberapa lelang di luar negeri mobil seperti ini itu bahkan lakunya sampai di atas 200.000 US dollar, alias 3 miliar rupiah lebih. Nah, sekarang kita lihat nih mesinnya. Nah, mesinnya ini dia secara tampilan dari luar sama dengan M3 biasa, tapi ada satu perbedaan. Kalau yang Sport Evolution yang 2500 cc ini merah warnanya. Sedangkan kalau M3 biasa itu hitam kabel businya ini. Dan dia 4 silinder, tapi sebenarnya dia itu basisnya dari mesin 6 silinder yang dipakai di BMW M1. Kemudian dibuatkan versi 4 silindernya, dan mesin ini dibuat oleh divisi M BMW hanya dalam 14 hari. Karena waktu itu deadline mau ikut balapan, sehingga hanya 14 hari mereka bisa menciptakan mesin ini. Dan ternyata mereka menciptakan salah satu mesin yang dibilang orang sebagai salah satu mesin terbaik di zamannya. Nah, sekarang untuk pertama kalinya saya akan mencoba BMW M3 E30 ini. Jadi M3 Sport Evolution itu ada 2 trim. Satu pakai kulit seperti ini joknya dari Recaro. Kemudian yang satu lagi itu pakai yang model fabric. Nah, ini yang model kulit. Setirnya itu suede. Begitu juga dengan transmisinya. Nah, transmisinya ini agak unik. Dia disebutnya dogleg. Satunya itu ke belakang. Kemudian 2 itu
ke depan, 3 ke belakang. Jadi kebalikan dari transmisi biasa. Kenapa seperti ini? Karena transmisi dogleg itu dibuat dengan mindset itu mobil ini akan dipakai balap. Jadi kalau balap itu gigi 1 tuh biasanya hanya terpakai untuk start. Sedangkan di track itu biasanya 2-5. Makanya 2-5 itu ditempatkan di 2 garis. Jadi 2, 3, 4, 5 akan lebih mudah untuk pembalap. 1 kan tidak terpakai. Tapi kalau satunya ke atas, 2-5 itu ada di 3 garis yang berbeda, itu lebih merepotkan. Makanya mereka membuat seperti ini. Wah, ini kondisinya masih bagus sekali. Ini saya nggak tahu ya instrumen sudah diganti apa enggak, tapi ini kilometer yang ditunjukkan di sini baru 263 km, dan kalau melihat kondisinya ya nggak ada bedanya seperti baru. Semua panel-panelnya masih bagus. Ini sunroof. Sunroofnya itu model putar. Nah, jadi seperti ini, dan ini sunroofnya itu bukan kaca lagi untuk mengentengkan. Jadi dia benar-benar seperti panel body. Kita nyalakan dulu mesinnya. Suaranya tuh nggak kayak mesin modern, tapi dia lebih kayak mesin tahun 90-an memang. Wow. Oke, sekarang kita akan berjalan. Nah, mobil ini tuh memang setir kiri, jadi ya mesti hati-hati. Untungnya saya udah biasa nyetir setir kiri kalau saya lagi ada tugas ngetes mobil di Eropa. Tapi ini posisi nyetirnya walaupun tidak ergonomis ya, tapi lebih mending sedikit lah dibandingkan E30 biasa. Satunya nih panjang banget ya, satunya tuh bisa sampai 60 mungkin. Dan satu keduanya itu pendek. Ini mesinnya masih enak banget ini. Ini mesinnya masih responsif loh. Oke, saya mau ngerasain dulu. Nanti saya akan sampaikan gimana rasanya. Saya mau enjoy dulu. Saya harus hati-hati karena ya walaupun tadi saya bilang nilainya mobil ini sekitar 200.000 US dollar ya, atau 3 miliar lebih. Tapi kalau ada apa-apa sama mobil ini, yang susah adalah mencari spare partnya. Karena mobil ini sudah berumur, dan tadi saya udah nanya ke orang yang merawat mobil ini, walaupun kita ada uang, belum tentu kita bisa dapat spare partnya secara mudah. Harus ada perjuangan buat nyarinya. Ini saya masih menuju jalan tol nih, melewati kemacetan gitu ya. Ini mobil basicnya adalah mobil balap yang dimasukkan ke body M3, tapi saya cukup terkejut juga dengan dia masih sangat normal di bawah harian ya, kecuali transmisinya aja yang agak aneh ya. Tapi dia itu masih koplingnya enteng, setirnya juga nggak terlalu berat, kemudian visibilitasnya juga masih bagus, masih enak lah dipakai harian ini mobil. Tapi tenaganya langsung terasa. Ya saya pakainya BMW E30 yang 318i ya, itu males tenaganya. Ini sih nggak ada males-malesnya ini. Dia langsung responsif. Jadi enak dipakai dalam kota tuh enak. Cuman ya hati-hati sama setir kirinya aja. Dan harus terbiasa sama transmisinya. Tapi sekali terbiasa juga enak satunya ke bawah seperti itu. Aduh, happy banget bawa M3. Tapi sekarang nanti saya mau lihat, saya akan gas agak dalam ketika nanti masuk ke jalan tol. Oke, kita masuk ke tol sekarang. Saya mau injek gas agak dalam. Pertama kalinya saya geber M3 generasi pertama. 1, 2, 3. Masih enak banget mesinnya. Wow. Ini serius nih. Ini mesinnya masih sehat banget nih rasanya. Ini pakai gigi 3. RPM 3000. Kita masuk gigi 2, jadi RPM berapa nih? RPM 4000, sekarang saya gas.
Anda bisa lihat hentakannya. Ini untuk standar sekarang memang tidak di bawahnya BMW M, tapi ini masih kenceng. 0 sampai 100 km per jam klaimnya BMW itu 6,1 detik, dan 6,1 detik tuh kenceng banget buat ukuran mobil sedan seperti ini. Dan suaranya tuh, dengungannya, itu benar-benar Anda langsung ngerasa seperti berada di mobil balap. Saya waktu di tahun 90-an juga melakukan modifikasi mobil gitu ya. Cuman ini beda karena ini mesinnya dibikin oleh divisi M, oleh BMW dengan standar yang tinggi. Jadi dia terasa kenceng, terasa berisik, tapi juga terasa halus. Jadi kayak bener-bener mesin itu yang dicun dengan sempurna. Ini rasanya nggak kayak seri 3 biasa ini. Bukan kayak seri 3 yang dimodifikasi mesinnya. Ini kayak mesin masterpiece memang yang dimasukkan ke sini. Dan kalau kita coba handlingnya, nah handlingnya kalau yang di seri 3 biasa memang udah bagus, tapi nggak sebagus ini. Dan rahasianya itu adalah karena di BMW M3 ini itu sudut casternya diubah. Jadi sudut casternya itu diubah untuk pengendalian yang lebih responsif. Jadi kalau ini di track balap, itu depannya tuh langsung nurut dan belakangnya tuh biasanya ngikutin dengan power slide. Mungkin itu agak tidak sesuai dengan peruntukan di jalan raya gitu ya, yang mobil itu lebih baik understeer daripada oversteer. Tapi untuk di sirkuit, wah ini pengendaliannya sih enak sekali. Dan ini audio rasanya nggak perlu deh, karena lebih enak dengerin suara raungan mesin 4 silinder tahun 90-an, 4 silinder yang diturunkan dari mesin 6 silinder. Dan ternyata BMW M3 dari generasi awalnya itu sudah sangat menggugah untuk disetir. Anda nggak peduli sama sekitar, Anda nggak peduli ada BMW X6 terbaru di kiri. Anda cuma ingin menikmati kesenangan mengemudi dengan ini. Nah ini saya mau masuk tol karena saya nggak nyampe e-tol cardnya, jadi saya minta bantuan videografer buat ngetapin buat saya. Oke, terima kasih videografer gaya bener naik BMW X6. Oke, di depan ada tikungan. Saya berasa di track balap. Ini enak banget setirnya nih. Ada limbung sedikit, ada body roll sedikit, tapi nggak masalah. Berasa lagi DTM dong. Gila, ini gripnya bagus banget. Ini setir juga nggak ada speleng ya, masih presisi banget, nggak ada bunyi-bunyi dari kaki-kaki. Ya emang dia agak miring sedikit, perlu dispuring, tapi itu wajar. Sekarang saya pakai gigi 5, lari 100, dan itu masih 2700 RPM. Jadi ini mobil memang gigi 5-nya itu bukan overdrive, gigi 5-nya itu 1:1, jadi kecepatan mesin sama kecepatan transmisi itu sama. Itu karena giginya ini cenderung close ratio dan emang buat balap, jadi bukan buat cruising dengan RPM rendah di kecepatan tinggi, itu bukan. Dan kalau mau heel and toe, ini bayangin pakai gigi 4, kita heel and toe, kita sambil ngerem sambil bung. Kalau kita mau wah ini pakai gigi dulu. Raungan mesinnya masih enak sekali. Ini mobil masih sehat banget ini. Masih ada wind noise ya. Jadi ada wind noise itu dari sini. Karena kurang rapat. Begitu rapat nggak ada wind noise. Senengnya.
Dia itu udah injection juga ya, jadi nggak ada pincang-pincangnya kayak karburator gitu. Dan kayaknya RPM 3000 tuh kurang. Kita tuh pengennya RPM-nya tuh 4000 lah minimal. Mobil ini tuh 10 mm lebih rendah dibandingkan M3 biasa, dan katanya juga dengan anti roll bar yang lebih keras. Tapi ini dibandingkan mode comfort BMW M zaman sekarang, ini masih sangat empuk. Ini empuk hitungannya. Saya nggak bisa bilang M3 E30 Sport Evolution ini keras. Pada faktanya ini mobil yang nyaman. Saya nggak percaya bahwa ini adalah mobil balap yang dimasukkan ke bodi seri 3. Wah, luar biasa engineering BMW dari mulai tahun 80-an. Nggak heran kalau BMW tadinya ragu mobil ini terjual 5.000 unit, malah terjual sampai 18.000 unit. Karena enak dipakai harian. Ini dipakai santai gitu ya. RPM 2800 enak gitu ya. Tapi begitu ada yang ini, begitu ada yang mau ngelawan di jalan, tinggal masukkan gigi 3. Oh. Langsung 200 km per jam juga bisa ditembus dengan mudah oleh mobil ini. Mestinya Mas Boy naik ini, bukan 318i. Sayang waktu itu M3 tidak masuk secara resmi ke Indonesia, jadi bahkan yang punya M3 seperti ini aja tuh ngambilnya dari kedutaan yang memang izinnya resmi, tapi dia bisa memasukkan mobil dari luar dan sekarang sudah tidak terpakai lagi. Andaikan kalau waktu itu kita bisa menjual M3 secara resmi di Indonesia. Tapi luar biasa pengalaman ini. Terima kasih kepada teman saya yang namanya nggak mau disebutkan karena dia benar-benar pecinta mobil sejati. Dia cuma senang mobilnya itu di review, dicoba. Dan saya juga makasih banget. Ini pertama kalinya saya nyobain M3 E30 langsung yang spesialnya E30 Evolution. Tapi tenang, setelah ini masih ada generasi M3 lainnya yang mau saya coba. Mungkin enaknya berdasarkan urutan ya, jadi abis ini E36. Tapi kesimpulan saya tentang E30 M3 ini Sport Evolution, ini mobil walaupun ini adalah mobil balap yang dimasukkan ke bodi seri 3, tapi ternyata rasanya itu masih sangat nyaman, pengendaliannya lebih superior dibandingkan seri 3 biasa, posisi mengemudinya sedikit lebih baik, raungan mesinnya jauh lebih keras, lebih berisik di dalam, tapi itu adalah melodi yang membuai kita para petrolhead. Kita nggak akan mau mendengar mesin ini meraung di putaran rendah, maunya di putaran tinggi terus. Dan yes, benar, ini adalah salah satu masterpiece dari BMW. Pesan saya buat teman saya yang punya ini, jangan pernah dijual ini mobil berapapun ada yang nawar. Ini adalah satu masterpiece otomotif, tonggak sejarah bagi BMW sendiri, menciptakan M3 sehingga sukses sampai sekarang. Nah, ini sengaja sekarang saya lewatin jalan konblok. Ini jalan konbloknya kasar loh, tapi mobil ini juga enak dipakai santai. Di konblok itu nggak kerasa keras, empuk. Bangkunya juga dia nggak terlalu keras ya, dia juga empuk. Luar biasa. Terima kasih bro, saya diizinin nyoba masterpiece-nya. Dan buat teman-teman semua juga terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Moga-moga setelah ini saya bisa nyoba yang E36. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Kemudian komentar juga di bawah apalagi yang mesti saya coba, atau ada mobil apalagi yang spesial yang harus saya coba, dan bagaimana komentar Anda tentang mobil ini. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oh my God.